Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Insinyur Arifin Tasrif. Yang terhormat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Insinyur Monty Giriana, MSc, MCP, PhD. Serta Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang kembali di acara Save Indonesian Coal yang kelima tahun 2020. Acara pada hari ini adalah diskusi dengan tema Red Alert Indonesian Coal Mining Industry, Awareness, Paradigm Shifting, and Strategy. Rangkaian acara hari ini akan dimulai dengan pengantar diskusi bersama dengan Ketua Umum Perhapi, Bapak Insinyur Rizal Kasli, dan mengikuti rangkaian diskusi akan ada 3 narasumber pada 2 sesi diskusi yang akan dilakukan pada hari ini. Pada sesi pertama, materi dengan judul Kondisi Terkini dan Tantangan Industri Pertambangan Batubara, serta Paradigma Baru Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang akan disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Insinyur Arifin Tasrif, dan materi dengan judul Posisi Industri Pertambangan Batubara dalam Menopang Perekonomian Negara, yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Insinyur Monty Giriana, MSc, MCP, PhD. Pada sesi kedua, materi dengan judul Kebijakan Pemerintah Mendukung Investasi dan Peningkatan Nilai Tambah Batubara, yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Diskusi pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Jeffrey Mulyono. Dan sebelum kami mengundang moderator, kami akan membacakan CV singkat Bapak Jeffrey Mulyono yang akan memandu pada hari ini. Bapak Jeffrey Mulyono dilahirkan di Bandung tanggal 17 November 1951. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980. Beliau memulai karir di grup distributor alat berat PT United Tractor Tbk hingga pensiun di PT Pama Persada Nusantara sebagai Direktur dan Presiden Direktur di PT Berokol pada tahun 2005. Hingga saat ini, beliau juga tetap aktif terlibat di beberapa perusahaan tambang dengan berbagai posisi dan juga menjadi chairman di berbagai organisasi, antara lain Indonesian Coal Mining Association atau ICMA pada tahun 2003 hingga 2006 dan 2006 hingga 2009, Indonesian Mining Association atau IMA pada tahun 2006, Forum on Post Mining Forest Reclamation, dan beberapa organisasi lainnya. Beliau juga berperan aktif sebagai narasumber dan juga pembicara untuk bidang pertambangan dan aspek-aspek terkait, baik di Indonesia, negara-negara Asia lainnya, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Langsung saja, kami mengundang dengan hormat Bapak Jeffrey Mulyono untuk memandu diskusi pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bersama saya ada Pak Rizal Kasli untuk mendiskusikan beberapa isu mengenai perbatubaraan nasional dan prospeknya ke depan. Selamat pagi Pak Rizal Kasli. Selamat pagi Pak Jeffrey, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Silakan Pak, kita mulai diskusi mengenai perbatubaraan ya. Iya, Kira-kira dari mana mulainya? Oke, saya ingin menyapa dulu seluruh anggota Perhapi yang ada dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah salah satu rangkaian dari Save Indonesian Coal yang kelima tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Pak Jeffrey Mulyono sebagai salah satu pakar di bidang batubara. Beliau sudah lama berkecimpung di batubara dan sudah banyak makan asam garam dalam kesempatan ini. Oke, untuk yang mungkin kita akan bahas Pak. Jadi terima kasih sekali kemarin Pak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia telah memberikan
arahan dan bimbingan kepada kita semua dalam sambutan beliau yang dibacakan oleh Bapak Menteri SDM. Nah, di mana dalam kesempatan sambutan arahan beliau menekankan kepada beberapa hal, yang salah satunya adalah bahwa industri pertambangan, terutama industri pertambangan batu bara, ini merupakan salah satu sektor andalan kita di Indonesia. Nah, kalau menurut Pak Jeffrey lihat bagaimana, Pak? Saya kira setuju dengan pernyataan statement Presiden melalui Menteri kita bahwa batu bara adalah sektor yang diandalkan oleh negeri kita, oleh bangsa kita. Namun, hari-hari ini kan kita sedang galau mempertimbangkan adanya polusi yang berlebih sehingga mengakibatkan hal-hal lain yang mengakibatkan salah satunya pandemi. Namun demikian, penggunaan batu bara di dunia ini tidak bisa tiba-tiba berhenti atau nggak bisa digantikan oleh renewables untuk dua alasan. Satu, keseimbangan alam. Yang kita menggunakan batu bara cukup banyak, kemudian tiba-tiba berhenti itu nggak mungkin, ada keseimbangan yang terganggu. Kedua, untuk mendevelop renewable energy menggantikan batu bara juga tidak bisa seketika. Jadi saya setuju dengan yang digarisbawahi oleh Pak Menteri bahwa kita melanjutkan penggunaan batu bara untuk PLTU sebagaimana apa yang dilakukan sekarang, baik untuk domestik maupun internasional. Tapi kita harus mulai sekarang melakukan downstream industri batu baranya. Apakah menjadi coal to liquid, coal to gas, coal to fertilizer, coal to macam-macam lah, dimethyl ether dan sebagainya. Sehingga secara bertahap penggunaan batu bara tidak lagi hanya untuk energinya saja, tetapi sudah melakukan diversifikasi ke downstream industrinya yang dimana di situ akan menyerap juga tenaga kerja dan investasi baru. Saya kira itu, Pak. Ya, ya Pak, tadi Bapak bicara mengenai hilirisasi ya Pak ya. Memang pemerintah sangat mendorong kepada hilirisasi batu bara. Nah, kita sudah melihat ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerjasama internasional ya. Salah satunya adalah katakanlah di Sumatera ada PTBA ingin menghasilkan dimethyl ether. Nah, kemudian di Kalimantan baru-baru ini kita sudah melihat tanda tangan kerjasama antara Bumi Resource, Ithaka Resources dan Air Product untuk menghasilkan yang produknya metanol. Nah, apakah cukup dengan dua kerjasama ini untuk bagi Indonesia itu untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan impor baik metanol maupun DME, Pak? Gimana Bapak melihatnya? Saya kira tidak hanya kedua inisiatif itu, masih banyak. Polipropilin misalnya, sekarang ini diperoleh dari byproductnya gas. Ketika produksi gas alam menurun, tentunya sumber untuk polipropilin ini berkurang. Salah satunya bisa diambil dari gasifikasi batu bara, kemudian diolah menjadi polipropilin yang digunakan untuk bahan baku plastik misalnya. Kemudian coal to liquid. South Africa sudah menyatakan dirinya survive dari coal to liquid karena dia mendapat embargo dari negara barat beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga mereka terpaksa untuk memproduksi bahan bakar cair dari batu bara. Saya kira itu banyak sekali inisiatif yang harus kita mulai. Nah, pemerintah harus berperan sekarang, satu persatu harus dilerai. Misalnya untuk memproduksi dimethyl ether. Satu, apakah pembatasan importasi gas LPG yang digantikan oleh dimethyl ether ini bisa dimanage dengan baik enggak? Bagaimana mengenai costingnya? Bagaimana mengenai fasilitasi untuk investasinya? Bagaimana untuk kemudahan bertransaksi dengan para penambang batu baranya dan sebagainya? Satu persatu harus kita lerai dengan baik, sehingga pada akhirnya inisiatif-inisiatif ini akan successfully profitable. Saya kira itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi banyak sekali yang saya lihat, ada mungkin 10-15 inisiatif yang kita bisa lakukan untuk
menarik batu bara menjadi inputnya downstream industri, sehingga perlahan-lahan yang digunakan sebagai sumber energi saja akan selesai dan digantikan dengan renewable energy. Jadi keseimbangan ini yang harus kita manage dengan baik. Saya kira itu Pak yang saya bisa komentari. Ya, kalau Bapak melihat bahwa batu bara ini merupakan salah satu sumber energi yang termurah saat ini Pak, bila kita bandingkan dengan sumber energi lainnya, termasuk dari migas, kemudian dari geotermal dan lain-lain, termasuk dari EBT ya, energi baru dan terbarukan. Nah, apakah Bapak melihat bahwa sumber energi dari batu bara ini itu akan memiliki peran yang sangat penting ke depan, terutama untuk membangkitkan industri nasional, Pak? Begini, oksigen itu murah sekarang. Kalau nanti sudah kritis, pasti kita akan teriak-teriak, berapapun kita akan bayar untuk hidup. Demikian juga batu bara. Batu bara memang sekarang menjadi sumber energi yang paling murah, tetapi carbon track-nya berat. Batu bara mulai dari ditambang itu menghasilkan emisi, ditransport dengan truk, ditransport dengan tongkang atau kapal, sampai ke tempat tujuan pembakaran itu sudah melakukan carbon tracking yang luar biasa berat, dan sampai di pembakarannya dibakar sebagai sumber daya energi untuk PLTU-nya, itu juga menciptakan carbon track yang itu. Carbon track ini tidak bisa digantikan, tidak bisa serta-merta kemudian dilupakan begitu saja. Tadi balik, kebutuhan oksigen kita tidak bisa tiba-tiba nggak ada, kita akan mati. Demikian juga dengan adanya polusi dari carbon track ini. Kalau tiba-tiba udara kita kotor demikian kotornya sehingga kita nggak bisa napas, maka semua akan berubah. Jadi menurut saya sebaiknya dari sekarang di-manage secara pelan-pelan. Saya tadi tekankan bahwa di dunia ini harus ada keseimbangan yang terjaga. Jadi kalau hari ini disadari bahwa penggunaan batu bara langsung untuk bahan bakar yang dianggap murah tadi sudah tidak disukai lagi, maka kita harus bikin plan 20-25 tahun yang akan datang, itu harus menjadi kecil sekali. Kemudian harus digantikan dengan renewables. Lalu kemana produksi batu bara ini? Bagaimana dengan karyawan yang melakukan pekerjaannya di pertambangan? Ini bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini harus di-manage untuk lari ke downstream industry. Jadi begitulah kira-kira Pak Rizal. Sesuatu harus berubah secara evolusi, tidak bisa berevolusi karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Saya kira itu komentarnya. Ya. Kemudian Pak, ada satu hal yang menarik juga bahwa kami pernah menghitung, Perhapi pernah menghitung bahwa cadangan batu bara kita itu akan bertahan sekitar 40 sampai 50 tahun lah katakanlah. Itu dengan produksi kita di rata-rata 550 juta ton per tahun. Nah, kalau kita tidak melakukan eksplorasi, kita tentu saja akan tidak bisa meningkatkan neraca sumber daya dan cadangan daripada batu bara. Nah, kira-kira ini apa yang bisa kita lakukan, nah, dan juga dari pihak pemerintah apa yang bisa diarahkan, Pak? Saya kira gini, di dalam istilahnya konservasi sumber daya alam digunakan sepanjang-panjangnya dan dilakukan evolusi penggunaannya. Jangan kita berkata ini mesti di-preserve untuk nanti anak cucu kita, karena mungkin zaman itu udah nggak ada yang mau nyentuh batu bara lagi gitu. Jadi kita preserve untuk siapa? Sebaiknya sekarang tuh dibikin master plan jangka panjang 20, 30 tahun, 40 tahun yang ke depan. Apa yang harus kita lakukan sehingga pada tahun-tahun tersebut akan terjadi perubahan-perubahan penggunaan batu bara, sehingga akhirnya di tahun 2030, 2040 dan sebagainya akan terjadi keseimbangan-keseimbangan baru yang akan melahirkan opportunity yang berguna untuk masyarakat pada waktu itu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita yang bisa bikin adalah rencana ke depan evolusinya seperti apa.
Saya kira itu. Jadi hari ini kita nggak tahu mesti ngapain. Yang pasti kita harus menggunakan batu bara, sumber daya alam yang tidak terbarukan ini secara bertanggung jawab dan dengan hormat. Jadi harus dipergunakan sebaik-baiknya dan dicoba dievolusikan menjadi sumber-sumber energi yang baru. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Japri. Nah Pak, kami pernah, Perhapi juga pernah mengkaji dan mengusulkan kepada berbagai pihak stakeholder, yaitu mengenai endowment fund dari sumber daya mineral dan batu bara. Nah sebenarnya endowment fund ini itu bisa akan bermanfaat pada saat nanti katakanlah batu bara ini habis, tapi kita masih ada sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan dari endowment fund untuk generasi selanjutnya. Nah, banyak negara sudah menerapkan endowment fund ini atau sovereign wealth fund dalam bahasa di luar negeri. Nah, di Indonesia ini belum ada. Nah, kami dari Perhapi memang mengusulkan, termasuk kepada pemerintah, dan juga kita sudah mengusulkan. Nah, menurut Bapak bagaimana, Pak? Saya nggak mau masuk ke dalam polemik yang ini. Begitu saya dengar ada ide menempatkan endowment fund itu, kemudian timbul reaksi dari saya, apakah pengusaha tambang batu bara sekarang sanggup untuk menyisihkan endowment fund itu? Itu pertama. Kedua, lalu endowment fund ini akan disimpan di mana? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk 20-30 tahun yang akan datang supaya endowment fund ini terbaca sebagai warisan dari tambang batu bara atau tambang nikel atau tambang apapun juga gitu. Sehingga saya melihat ini perlu dikaji lebih dalam lah. Apakah endowment fund atau royalty itu sudah mewakili endowment fund atau dan sebagainya. Agak lain dengan peristiwa yang terjadi di sawit. Sawit ketika harga mahal itu akan dikutip endowment fund yang dipakai untuk menyelamatkan usaha sawit ketika harganya murah. Jadi bukan untuk warisan ke depan tetapi untuk menjaga sustainability daripada industri sawit itu sendiri. Nah, saya pernah dengar jadi Perhapi mengeluarkan statement mengenai akan atau diusulkan untuk menyimpan endowment fund ini. Itu pertanyaan yang timbul dari saya. Saya kira nggak usah dibahas dulu kali ini, kita kaji lebih dalam. Benar nggak endowment fund ini akan berguna untuk generasi berikutnya atau akan menjadi sumber malapetaka baru gitu. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah kalau saat ini Pak, kita suasana dengan pandemi COVID-19 ini, memang permintaan terhadap energi itu jauh berkurang, sehingga batu bara juga mengalami oversupply di pasar global. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembalikan kejayaan batu bara di masa-masa yang akan datang? Saya kira untuk jangka pendek kita nggak bisa melakukan apa-apa, Pak. Itu cuman supply demand yang berperan. Tetapi untuk jangka panjang bisa. Jadi misalnya dikonversikan menjadi downstream industrinya batu bara, sehingga ketika demand yang nggak ada ya kita pompakan kepada industri gasification, metanol, etanol, dimethyl ether, liquefaction dan sebagainya. Saya ngambil contoh selalu sawit. Di tahun 1900 sekian, 90 sekian itu saya pernah waktu itu Malaysia menjadi produser sawit yang cukup besar di dunia. Kemudian ada pertanyaan kepada Menteri Ekonominya, bagaimana apabila harga sawit turun? Saya nggak khawatir, kita akan konversikan menjadi BBM yang baru. Sehingga kalau harga sawit turun, kita langsung pompakan produksi BBM. Itu yang sudah terjadi di Republik kita sekarang. Jadi Presiden kita mengatakan, nggak khawatir mau dikomplain sama siapapun, ya udah kita pompa aja ke B100 gitu. Supaya menjadi sumber bahan baku yang berguna untuk bangsa kita. Nah sekarang batu bara, kalau hari ini disuruh melawan demand yang turun, rasanya kita tidak punya kapasiti apa-apa. Tadi PTBA sudah mulai dengan konseptual DMA, nggak cukup cuma satu, mungkin kita perlu 2, 3, sehingga
kita bisa memproduksi dimethyl ether yang notabene menggantikan LPG, sehingga import LPG kita bisa berkurang dan sebagainya. Kemudian metanol yang diproduksi oleh Bumi Resources dengan partner dari Amerika, Air Product kalau nggak salah, itu juga akan menggantikan fungsi-fungsi bahan bakar lain yang lebih bersahabat dengan alam. Saya kira hari ini kalau Bapak mempertanyakan atau kita mempertanyakan bisa apa kita untuk menangkal turunnya demand, nggak bisa apa-apa. Supply demand itu menjadi kaidah dasar perekonomian dunia. Ketika demandnya turun ya pasti harga turun. Tapi kalau downstream industrinya sudah maju, maka mudah untuk kita bermain keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Saya kira itu, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Mengenai cadangan Pak, batu bara kita kan umumnya ini didominasi oleh kalori rendah. Nah dulu pernah ada ide bahwa batu bara ini bisa kita jadikan briket. Nah sehingga briketnya itu yang akan kita utilisasi untuk misalnya UKM dan segala macam. Kita bisa lihat bahwa Cina dan India itu cukup besar dia produksi briket. Nah di kita di Indonesia ini belum berkembang ide untuk penggunaan briket tersebut. Nah ini kalau Bapak lihat kira-kira apa Pak yang menjadi tantangan atau hambatan sehingga briket tidak berkembang di Indonesia? Saya kira gini, itu lebih banyak didasarkan kepada kurang ekonomisnya distribusi briket ini. Jadi kalau produksi briket ini dilakukan di Sumatera dan Kalimantan, satu, produksi briketnya cukup mahal. Kedua, transportasinya ke sumber pengguna yang notabene di Jawa itu cukup mahal, sehingga kembali lagi carbon track-nya menjadi panjang. Dan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab mengenai distribusi briket ini? Saya pernah melakukan interview ke beberapa peternak ayam yang menggunakan briket batu bara untuk penghangatan anak-anak ayam itu, di mana mereka sebetulnya suka dengan menggunakan briket karena relatif murah, dan kedua panasnya sustain, sehingga akibatnya ke para peternakan itu produksinya bagus. Tapi keluhan mereka adalah ketika briket ini hilang dari pasaran, mereka bisa teriak ke siapa? Kalau BBM kita bisa teriak ke Pertamina kan? Kenapa BBM-nya nggak ada? Kenapa kita mesti ngantri? Kalau briket ini nggak ada. Sehingga waktu itu pernah ada ide untuk dititipkan di SPBU sebagai komoditas yang dipertanggungjawabkan oleh Asosiasi SPBU Indonesia untuk mendistribusikan briket. Tapi kelihatannya kemudian keekonomiannya berubah sehingga ini tidak tertarik lagi. Saya kira intinya adalah briket ini kesulitan di dalam distribusinya menjadi lebih berat dari BBM, sehingga orang lebih suka pakai BBM. Gitu Pak. Ya, kalau kita lihat PTBA Pak sudah memulai Pak untuk briketan ya, batu bara. Nah tinggal memang seperti Bapak katakan tadi bahwa supply chain-nya ini yang menjadi, atau logistiknya yang menjadi kendala. Nah sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya SPBU Pak. Nah sekarang Indomaret, Alfamart juga sudah masuk kemana-mana. Jadi kalau mau dikembangkan masih bisa dengan menggunakan logistik yang seperti yang kita sebutkan tadi. Memang harus dikaji bahwa dari segi ekonomi apakah ini masih memungkinkan, misalnya dengan membawa batu bara dari Sumatera atau dari Kalimantan, ngangkut ke Jawa Timur, diberikan di Jawa Timur, kemudian didistribusikan di daerah sekitar tersebut. Nah ini memang perlu kita kaji. Namun hal ini menarik bahwa batu bara kita banyak tersedia dan bisa membantu sebagai sumber energi bagi UMKM misalnya, tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Oke, kemudian yang lain adalah bahwa, nah untuk yang PLTU Pak kita lihat, nah sekarang kan mereka masih menggunakan teknologi yang umum ya. Nah untuk saat ini itu banyak menghadapi serangan dari katakanlah dari pihak lingkungan ya, lingkungan yang peduli terhadap lingkungan.
dianggap bahwa batu bara adalah energi kotor. Nah, sekarang sudah mulai ada teknologi-teknologi yang memang bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah dan lebih efisien, seperti misalnya heli. Nah, kalau Bapak melihat kendala apa, Pak? Tantangannya apa untuk pemanfaatan atau aplikasi daripada teknologi ini di Indonesia? Saya kira teknologinya sudah tersedia semua, Pak. Untuk di Indonesia ini sulfur kontennya relatif rendah, tapi juga lebih tinggi daripada batas maksimum penggunaan batu bara sebagai bahan bakar di PLTU. Tapi kita sebetulnya ada DSOx untuk menurunkan SOx di udara, tapi alatnya mahal. Kemudian NOx juga bisa diturunkan dengan DNOx-nya. Kembali lagi mahal. Pertanyaannya gini, mahal itu relatif terhadap daya gunanya. Kalau kesadaran kita untuk menghasilkan emisi yang bersih lingkungan, ya apapun harus dibayar gitu. Nah, saya bukan pelaku PLTU sehingga mestinya dibahas di PLN dan Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan untuk mempelajari bagaimana supaya emisi gas buang ini turun. Tapi tidak serta-merta kemudian diturunkan misalnya sulfur kontennya di bawah 0,3. Ya akan mati sendiri karena nggak ada di Indonesia yang sebanyak itu untuk kebutuhan PLTU-nya. Jadi memang harus dilakukan kecermatan baru di downstream-nya. Saya kira itu. Kemudian kedua mengenai adanya low rankle dan high rankle. Low rankle ini akan menyebabkan CO2 emisi lebih banyak daripada high rankle. Tetapi keberadaan low rankle di Indonesia adalah cukup banyak sehingga perlu kita pikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi penggunaan low rankle sebagai bahan baku batubara, bahan baku energi di PLTU-nya, sehingga ada teknologi-teknologi yang harus dipelajari. Dan ini nggak bisa kita ngomong secara massal ini yang terbaik, tidak bisa, karena setiap PLTU dengan jarak dan spesifikasinya akan bermain dengan cara yang terbaik untuk mengurangi emisi tadi. Saya kira itu, Pak. Ya, makasih Pak Jeffrey. Nah, untuk secara umum kalau Bapak melihat bahwa sumber daya manusia kita di pertambangan ya, di Indonesia itu sudah cukup mumpuni ya. Artinya semua sudah tersedia, adanya hampir 56 jurusan teknik pertambangan hampir menyebar di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan industri pertambangan itu tidak tumbuh secara linier ya. Nah, ini bagaimana Bapak melihat ke depan bahwa sumber daya manusia kita ini akan boleh dikatakan berlimpah lah. Apakah ini ada sesuatu yang bisa kita kembangkan nanti ke depan, Pak? Gini, dengan adanya banyak perguruan tinggi yang mengajarkan mengenai ilmu pertambangan, saya kira ini menjadi berkah buat kita semua. Tapi bukan untuk menangis, cengeng, nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Itu kalau downstream industrinya kita bisa kembangkan, maka opportunity untuk mereka kerja di dalam negeri untuk melakukan downstream industri itu menjadi terbuka. Itu pertama. Kedua, kita tingkatkan kualitasnya supaya tenaga kerja kita juga menjadi tenaga kerja profesional yang kita bisa ekspor ke luar negeri. Beberapa tahun yang lalu terjadi fenomena di mana orang-orang bagus dari Indonesia diimpor semua ke Australia. Karena di Australia sudah kekurangan tenaga kerja yang expert untuk pertambangan. Menurut saya itu satu hal positif juga. Jadi banyaknya tenaga kerja terampil yang melimpah ruah di Indonesia itu jangan menjadi kendala, itu harus menjadi opportunity bahwa kita bisa menangkap opportunity yang ada. Saya kira selalu di dunia ini ada kembali lagi supply demand. Kalau demand-nya tidak berkembang, maka supply yang banyak ini menjadi masalah. Tapi ketika nanti demand-nya sudah berkembang, mestinya udah nggak masalah lagi. Jadi pertanyaan Pak Rizal tadi, menurut saya, apa yang bisa kita lakukan dari kacamata industri dan pelaku industrinya, bukan profesionalnya. Yuk kita komit sama-sama untuk meningkatkan downstream industri ini, supaya satu, mendapat economic value yang lebih baik, kedua, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan ketiga, kepada para
profesional ini jangan cuman berpacu mentang-mentang sarjana tambang harus kerja di pertambangan. Banyak di perbankan, di industri yang lain, itu pertambangan tuh bisa dipakai semua. Jadi harus multidimensinya dikembangkan untuk mencapai kegunaan yang maksimal. Saya kira itu, Pak. Jadi masih banyak peluang, Pak, ya, bahwa Banyak, Pak. Banyak sekali. seperti di Australia mereka membutuhkan banyak tenaga-tenaga ekspor ya di bidang pertambangan. Kita bisa ekspor tenaga ahli kita ke sana ya. Yang selama ini dari Australia atau dari luar negeri masuk ke Indonesia sebagai ekspor. Nah, kita punya peluang untuk mengekspor para ahli kita ke mancanegara. Nah, ini suatu hal yang sangat bagus. Namun memang kita harus serius mengembangkan sumber daya manusia kita, terutama di bidang pertambangan dan metalurgi, sehingga kita bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk ya kejayaan Republik. Nah, hal lain yang menjadi pertanyaan saya adalah mengenai yang high rank coal ini, Pak. High rank coal atau coking coal. Nah, kita kan ini di Indonesia sangat sedikit. Nah, apakah ini karena kurangnya eksplorasi atau memang ketersediaannya cukup terbatas di Indonesia? Oke, saya akan coba pisahkan high rank coal dengan coking coal. Karena ini dua binatang yang berbeda. High rank coal di Indonesia menurut saya sudah mulai sedikit sekali. Ini adalah high rank coal yang digunakan hanya melulu untuk energi. Tapi coking coal ini keberadaannya sangat terbatas. Banyak di Kalimantan Tengah, umumnya Kalimantan Tengah ya. Daerah lain tidak terlalu banyak ditemukan coking coal. Sumatera ada sedikit. Nah, kendalanya apa? Transportasi. Jadi dari cadangan yang ada itu coking coal harus diangkut sekitar 260 km. Kalau pengusaha-pengusaha yang tidak bekerja sama untuk membangun infrastruktur pengangkutan 260 km, nggak mungkin tiap individu company itu sanggup untuk melakukan investasi misalnya kereta atau dan sebagainya. Jadi peran pemerintah harusnya bekerja sama antara pemerintah Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tentunya untuk memikirkan infrastruktur jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek paling murah adalah diangkut ke Kalimantan Timur, tapi tidak banyak menguntungkan untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Mestinya kedepannya akan ditarik jalur ke selatan, pantai selatan Kalimantan Tengah, sehingga benefitnya akan mengumpul di situ. Saya kira peran nasionalisme untuk keseluruhan ini yang penting. Jadi nggak bisa lagi per provinsi harus menekankan. Coking coal tersedia cukup banyak di Kalimantan Tengah, dan coking coal sampai hari ini belum bisa digantikan oleh apa-apa untuk proses peleburan metal. Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari coking coal. Oke, mungkin yang terakhir Pak Jeffrey. Nah, Perhapi ini sudah 30 tahun ini. Tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh Perhapi, kemudian karyanya dan banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah, harapan dari para senior ini terutama, kemudian arahannya ke depan itu apa kira-kira Pak Jeffrey? Saya sebagai anggota Perhapi dan Dewan Pembina ya, berharap gini, Perhapi menjaga independensinya sebagai organisasi yang independen, mengayomi seluruh ahli pertambangan, baik itu pertambangan, geologi, keuangan dan sebagainya. Semua orang expert yang ada di pertambangan itu namanya anggota Perhapi. Nah, mestinya Perhapi ini punya dua sayap. Satu, menjadi penyeimbang ke pemerintah, karena tidak punya beban pengusaha kan. Kita cuma membawa ideologi, idealisme sebagai penambang. Ini menjadi partner pemerintah yang baik. Kemudian sayap yang lain adalah kita juga menjadi pengayom para ahli pertambangan ini, supaya mereka ketemunya nyambung. Tentu hubungannya ke pengusaha dan sebagainya. Jadi semoga Perhapi dengan 30 tahun experience tentunya menjadi jauh lebih kaya daripada waktu kita baru didirikan. Dengan 30 tahun ini kita akan punya keahlian,
kepekaan dan kemampuan lebih untuk melakukan pengayoman kedua sayap ini. Saya kira itu Dirgahayu Perhapi ke 30 tahun, semoga tetap jaya dan berkembang terus ke depannya. Selamat. Oke, terima kasih Pak Jeffrey atas harapan dan masukan-masukannya terhadap Perhapi. Nah, memang Perhapi tahun ini dalam rangka 30 tahun Perhapi untuk negeri, kita ada beberapa agenda utama yang akan kita laksanakan tahun ini. Salah satu adalah Safe Indonesia Coal ini. Kemudian nanti ada Sarasehan Insan Pertambangan di Bandung. Kita juga mengundang semua pemerhati pertambangan, tentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini. Nanti ada diskusi tentang peran serta Perhapi dalam memajukan dunia pertambangan di Indonesia. Kemudian nanti ada temu profesi tahunan tahun 2020 yang ke-29. Itu akan kita laksanakan juga secara virtual atau daring. Nah, ini sudah cukup banyak paper, makalah yang dikirim. Kita harapkan semua, dan mining CEO Talk Pak, nanti ada mining CEO Talk di mana para profesional pertambangan akan berbicara mengenai masa kini dan masa depan dunia pertambangan. Nah, untuk itu kami mengundang semua profesional, para pengusaha pertambangan dan pemerhati untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih Pak Jeffrey atas kesempatan diskusi kita pada hari ini. Semoga kita tetap sehat dan bisa berkontribusi lebih banyak kepada negara dan bangsa ini, Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi dan salam sejahtera.